Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap bahagia dan selalu semangat sampai sore kali ini gitu ya. Senang sekali saya Kul Nasrullah bisa membersamai di acara Brendo kali ini edisi 23 Januari tahun 2023. Wah, tahun baru, semangat baru dan kita punya goals baru atau tujuan baru. Nah, edisi kali ini yaitu dengan tema kita yaitu geliat sineas lokal gitu. Bagaimana nanti kita berbicara dengan pegiat-pegiat sineas lokal, bagaimana tentang film, bagaimana tentang entertain nanti 1 jam ke depan kita akan membahas dengan narasumber kita yang pertama yaitu Bunda Lili. Halo, selamat sore Bunda Lili. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bun ya. Sehat. Kayaknya tetap semangat Bun ya, walaupun sore agak mendung-mendung gitu kan, terdengar kabar banjir di mana-mana ya Bun ya, gitu kan, tetap semangat ya. Untuk keluarga yang kena musibah banjir ya semoga cepat surut lah. Ya, amin. Nah, di samping Bunda juga ada 2 orang narasumber lagi gitu kan. Di samping kirinya ada Zenzi gitu. Halo Zenzi, selamat sore. Selamat sore juga Bang. Gitu. Zenzi ini selaku mungkin talent ya gitu, dan prestasinya banyak sekali nih Zenzi. Untuk para penonton yang ada di rumah, kalau nggak sabar dan nggak pengen tahu nih gitu kan, bagaimana prestasi Zenzi, bagaimana pengalaman Zenzi juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol nih gitu ya. Dan di samping kanannya Bunda Lili ada Ibu Denti. Halo Ibu Denti. Selamat sore. Selamat sore. Sehat Ibu Denti? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Lancar ya ke sini ya? Lancar. Lancar ke sini gitu kan. Nah, kalau Bu Denti, Bunda Lili sama Zen sendiri, mungkin dari Zen dulu deh. Kegiatan sehari-hari ngapain aja sih Zen? Kalau Zen? Kalau untuk sekarang ya aktif, selain dari aktif dari perfilman ya? Juga aktif di seni fotografi dan videografi. Oh, aktifnya berarti memang di dunia seni ya? Seni. Gitu kan. Memang dari dulu terjun di dunia seni atau karena hobi atau seperti apa sih? Awal-awalnya dulu belum masuk ke ranah ini. Cuman karena posisinya kita semakin hari kita merasa wah ini kayaknya enak nih. Kenapa nggak diterusin? Akhirnya diterusin, alhamdulillah sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Dari tahun kapan? Dari kalau mulai aktif itu dari SMA. Oh, dari SMA? Dari SMA. Terjun itu karena ikut-ikutan temen? Awalnya... Atau memang dari niat pribadi? Dari niat pribadi sih. Niat pribadi? Karena sering lihat juga di televisi gitu kan, istilahnya. Melihat jadi terinspirasi dari misalnya orang-orang tertentu gitu kan, terinspirasi jadinya. Siapa yang menginspirasi pertama kali Zen? Waktu menginspirasi pertama kali waktu itu kalau untuk di Bengkulu ya. Kalau untuk di Bengkulu itu almarhum Dang Leman. Almarhum Dang Leman. Jadi pertama kali lihat, wah kayaknya asik nih kalau di dunia kayak gini, multi talent gitu kan, semuanya bisa. Semua gitu bisa kan. benar. Semuanya bisa. Akhirnya gimana ya, mau mencoba tapi belum tahu kemana gitu kan, akhirnya mencari-cari tahu, terus dikasih tahu juga sama teman-teman, ya udah akhirnya ketemulah sama Sultan Cakra ini. Oh, Sultan Cakra. Ya, jadi dari Sultan Cakra inilah kita dibangun, dibentuk, dari awal dibentuk lagi, diasah lagi, akhirnya ya alhamdulillah udah beberapa project gitu kan dari Sultan Cakra dipercaya untuk Zen ikut andil dalam proyek tersebut. Alhamdulillah. Ya. Gitu ya. Iya. Jadi terjun dan benar-benar jadi pemeran utama ya. Iya, alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Di beberapa film apa aja Zen? Waktu itu di film Sebelum Penyesalan sama Bengkulu tempat saya dilahirkan. Okay. Menjadi pemeran utama ya. Ya, alhamdulillah. Gitu. Nah, mungkin kita berbicara nih tentang Bunda Lili juga nih, Sultan Cakra Entertainment nih, Bun, gitu kan. Itu pusatnya di Jakarta, Bun ya? Iya, pusatnya di Jakarta. Pusatnya di Jakarta dan ada cabang di Bengkulu. Dan Bunda Lili sebagai pimpinan cabang. Terus apa lagi tuh, Bun? Jadi produser, pencipta lagu. Jadi apa namanya itu? Sutradara. Wah, lengkap semua berarti Bunda ya? Lengkap. Alhamdulillah. Banyak juga gitu Bunda ya, gitu kan. Kalau Sultan Cakra di Bengkulu juga pun pertama kali itu tahun berapa, Bun? Tahun 2009. Tahun 2009. Nah, itu pertama menggarap lagu itu tadilah lagu apa? Dendang Rafflesia tadi. Oh iya. Album pop Dendang Rafflesia daerah Bengkulu. Itu dangdutnya tuh pop dangdut daerah Bengkulu. Itu ciptaan kita sendiri. Juga
video klip yang kita juga yang buat. Alhamdulillah sukses satu kaset. 900 kaset habis launching langsung dijual. Itu yang menciptakan Bunda sendiri? Iya. Wah, luar biasa. Hobi. Oh, hobi Bunda Hobi, ya? ya lagi duduk. Bunda memang dari kecil, dari ini kah? Apa memang dari ayah Bunda yang diturunkan? Sebenarnya dari ibu, Bakatnya? Dari ibu. Iya, ibu hobi nyanyi, juga hobi merias pengantin itu kan. Oh, iya, iya. Jadi di situ mungkin banyak seni yang kita petik kan dari dia. Jadi jiwa seninya turun ya dari ibu Alhamdulillah. dan sekarang ke Bunda dan karyanya banyak sekali nih Bun gitu di Sultan Cakra Mudah-mudahan. Entertainment. Nah kalau ke Bu Lili nih gitu kan, kalau Bu Lili sendiri pernah memainkan salah satu film yaitu Permata yang Hilang. Ibu Denti. Oh Ibu Denti, maaf Ibu Denti gitu kan, gitu. Ibu Denti Permata yang Hilang Bu ya, Iya. gitu menjadi pemeran Peran utama. Wah luar biasa nih pemeran utama sebagai apa Ibu di sana kalau boleh Sebagai tahu? Ibu Fatima. Ibu Fatimah. Ya. Gitu. Kita kan gini. Pertama enggak mungkin cak mana tidak mungkin terjadi kan. Karena ibu rumah tangga bisa menjadi peran utama. Wah, Nah, kebetulan kemarin itu rombongan ibu ini kan Bunda Lili. Bunda Lili syuting di pantai. Ya. Dan itu bilanglah sama anak-anak, Mama, ada orang syuting, Mama nak nengok dak, ceknya. Ya. Ya tuh, syuting apa nak, ceknya. Lah syuting, coba Mama tengok situ. Pergilah, sudah pergi ke situ. Tahu, Ibu dibilang sama Ibu ini Lili, Ibu mau main sinetron. Sinetron apa? Nah, mungkin tidak bisa Ibu kan, lebih menyerah. Karena memang kaget cuma mau lihat kan, cuma Bu. melihat. Cuma Tidak lihat. bisa. Coba Ibu dulu, ceknya. Baca dulu ininya, keceknya. Naskahnya. Naskahnya. Setelah itu kalau Ibu bisa nanti kita lanjut. Nah, itu kan dikasih naskahnya kan. Naskah. Nah, naskahnya tuh malam-malam dipelajari. Sudah dipelajari, coba. Iya. Pas Ngadap, besoknya, pas ngadap, pas iya. ngadap, insya Allah pas Lulus pertama casting. tuh lulus. Wah langsung Nah. ikut tes, langsung lulus Udah tesnya lulus, ya? ya. Akhirnya diajak main film. Nah, jajak main film sampailah selesai sinetronnya. Sampai berapa episode kemarin Ini sinetronnya? nih durasi 2 jam. Durasi 2 jam. ya, 2 jam. Bun, ya? Juga kita ini kan lagi nggarap yang kedua dari season kedua ini kan ada kelanjutan filmnya. Ah, siap. Kelanjutan judulnya Gemilang. Ya, baik. Tapi ditahan dulu nih Bun, gitu kan. Ibu Denti juga, Zen juga, pasti para pemirsa sangat menunggu nih bagaimana nih kelanjutan dari filmnya, bagaimana cerita dari filmnya juga. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bengkulu. Bisa kita tambahkan biru tua sebagai gradasi turunan dari warna ungu. Sebuah hutan yang sejuk, nyaman, rindang, dan... Hai adik-adik, jangan lupa saksikan Anak Ceria setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Hurra! More trapped under the rubble. A city official had earlier said that at least 17 people were invasion of Ukraine, but Zaporizhia city remains under Ukrainian control. Some thoughts have died or been wounded as To, co dzisiaj działo się tutaj na jeziorze Kępno, było częścią dużego ćwiczenia, które trwa już od kilku tygodni. Było to praktycznie zwieńczenie całej naszej działalności na poligonie Orzech. Salsa, kamu udah tahu belum sih berita viral? Lo lihat aja sendiri. Itu si Krisna kan? Kita cobain juga yuk. Iya, yuk. Aduh,
Loh, bisa-bisanya kalian ngomongin aku dari belakang. Kalian tahu nggak sih etikanya dalam bermedia sosial? Apa tuh? Yang pertama, gunakan kata yang benar dan tepat saat berkomunikasi. Yang kedua, bijak dalam memilih informasi yang akan diunggah. Yang ketiga, tidak menyebarkan hoax. Yang keempat, cantumkan informasi sumbernya yang terpercaya saat mau diunggah. Dan yang kelima, jangan cantumkan informasi pribadi kalian jangan berlebihan. Ya, aku udah bagiin semua data pribadi aku. Begitu, karena sudah tahu, jangan lupa terapkan etika dalam bermedia sosial. Baik, terima kasih untuk Brendo Band telah menyanyikan sebuah lagu tadi gitu kan. Nah, kali ini kita lanjutkan obrolan kita di acara Brendo edisi 23 Januari tahun 2023 dengan Zen, Bunda Lili dan Ibu Denti tadi ya. Nah, tadi ceritanya belum selesai tadi Bu Denti tadi gitu kan. Kelanjutannya kan tadi awal mungkin dapat memerankan film gitu kan. Setelah itu, setelah diterima testing, gimana tuh kelanjutan ceritanya tuh? Kan Gitu. suatu pas di ini kan disuruh ikut Bunda Lili, kecik Bunda Lili coba ikut Denti. Alhamdulillah waktu itu tidak ada dikit ikut grogi, tidak ada kamera ataupun tidak dianggap ibaratnya melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi pas peran tuh seakan-akan memang nyatonya, kenyataannya untuk seorang ibu ya, untuk mendiri anak 3 dan suami keterbatasan ekonomi. Jadi sampai orang rumah bilang kalau cek itu mah lemaknya dapat 10.000 bisa mencukupi sehari-hari. 100.000 aja mama tidak cukup, jawab orang rumah cek itu kan. Oh, berarti di film itu di dalam hanya 10.000 ya? bisa mencukupi sehari-hari. Actingnya sangat masuk ya. Sampai anak-anak dalam film tersebut kan anak mau bayar uang sekolah nggak terbayar. Lalu gimana kompromi lampu togo yang kecek gitu. Lalu seakan-akan gimana? Seakan-akan nyata. Seakan nyata tidak mungkin itu dalam perfilman. Sampai jelas sampai orang rumah salut aku mah kayak kau mah bisa aku perankan itu. Artinya ada nggak Bun? Maksudnya melihat mungkin pertama kali testar lah gitu, yang pertama kali tes, Bunda melihat sosok Ibu Denti ini benar berbakat atau sosok Bu seperti Denti ini tidak seperti yang di dalam film. Nah, itu yang dia sehari-harinya yo cerewet, judes, ngomongin orang pasar Bengkulu ya. Tapi setelah dia memerankan film itu kan sangat membawa pengaruh kesedihan. Kok dia bisa cek tenang, bisa dia acting sambil mengeluarkan air mata, sampai dia serius seperti itu nah. Ya buat juga kita sebagai sutradara tuh ya kaget lah kok. Nah ini bakalan insya Allah
film ini bakalan sukses lah kalau dia yang hadir dalam film itu. Bahkan Bunda sendiri udah yakin ya, gitu Iya, ya, yakin dengan bagaimana tim, bagaimana pemeran-pemerannya melakukan proses syuting gitu ya. Nah, pasti para pemirsa juga pasti ini nih Bun, pasti bertanya gimana sih maksudnya kalau mau jadi pemain film atau misalnya harus ada bakat kah, harus seperti apa? Kalau dari Bunda Lili sendiri melihatnya seperti apa nih? Sebenarnya ya kalau tadi lah bertolak belakang. Ibaratnya tadi ini dia orang seperti ini kok dia bisa memerani, berarti dia memang punya figur sosok yang tersembunyi, mungkin ya adalah sedikit bakat dari dia kan untuk yang dijadikan dia dalam pemeran kita ini tadi kan, peran film ini tadi. Juga kami sama Zen di samping kita lagi syuting itu lagi nyorot dia ikut nangis cek itu nah. Sampai lah terharu cek itu nah kan. Padahal film belum jadi kita udah nangis duluan cek. Berarti artinya penonton nanti ekspresi yang ditunjukkan tuh tersampaikan dari Bun ya. Alhamdulillah tersampaikan. Dan sampai kemarin juga pecah juga ya untuk ini ya perilisan pertama ya. Alhamdulillah launching kemarin. Sampai ribuan orang dari luar kota datang gitu. Dan dihadiri juga dihadiri Bapak Wakil Wali Haji Kota Ahmad Kennedy, Wakil Wali Kota, Dedi Wahyudi. Oh iya. Ketua adat lingkungan. Iya, baik. Balik nih ke Zen nih gitu kan. Tadi udah tentang cerita permata yang hilang gitu. Kalau Zen sendiri Zen, melihat dunia perfilman sekarang gitu, atau mungkin ada nggak cerita-cerita yang mungkin bisa diangkat dari sosok Zen yang menjadi sosok pemeran utama untuk para pemirsa yang ada di rumah gitu? Apa nih? Motivasinya itu gimana? Enggak, maksudnya tuh cerita yang pengalaman pokoknya Zen pertama kali ikut, terus mungkin ada komen, kayak gitu. Oke. Jadi di awal-awal pertama kali terjun di dunia acting, ya kita kan istilahnya masih awam, jadi belum banyak tahu. Otomatis ya banyak sekali yang harus dipelajari dan juga banyak salahnya waktu itu, waktu awal-awal Bang. Waktu pertama awal-awal itu memang banyak sekali. Apa salah apa? Salah ekspresi apa Zen? Apa naskahnya atau kayak gimana? Ekspresi. Terus dari cara kita berbicara itu memang tidak sinkron dengan naskah. Jadi butuh berulang-ulang kali take baru dapatnya hasil yang bagus, itu butuh berulang-ulang waktu awal-awal dulu. Dan ketika itu karena posisinya kan belum istilahnya masih banyak butuh belajar. Waktu itu masih kayak peran-peran pendamping Bunda. Peran-peran pendamping, terus dari Bundanya juga dari teman-teman yang lain, ayo lebih lagi, kamu bisa, kamu ada potensi, ayo terus. Akhirnya dicoba-coba lagi, belajar lagi, istilahnya harus. Bisa dicontohin nggak, ekspresi tiga atau dua gitu, ekspresi sedih atau ekspresi gitu. Ekspresi ya? Ya gitu. Oke. Gitu. Sedih, ketawa lepas, bahagia boleh, marah ya, boleh. Yang Zen kuasain deh di itu. Oh boleh. Apa perlu dibantu? Ini sedih dulu ini. Sedih dulu boleh. Aku tidak pernah menyangka selama ini kau menutup-nutupi di belakangku. Kenapa? Kenapa kau hancurkan? Kau hancurkan bahtera rumah tanggaku dengan alasan yang tidak masuk akal. Luar biasa. Itu sedih ya. Sedih. Sampai merinding loh Bun. Iya. Sedih gitu ya. Gitu. Kalau bahagia atau senang gitu. Senang. Aku tidak menyangka hari ini kita dapat hadir di sini. Hari ini aku dapat hadir di TVRI. Sungguh luar biasa. Suatu kebanggaan untuk Sultan Cakra ya Bunda ya? Iya, Sultan Cakra. Ya, kira-kira seperti itu. Bahagia. Satu lagi. Apa tuh? Marah boleh deh, marah. Ya, gitu ya. Aku sudah pernah bilang kepadamu, jangan kau injakkan kakimu di atas ini lagi. Aku sudah muak dengan argumen-argumen yang tidak pernah ada akhirnya. Sekarang, enyahlah dari rumah ini. Pergi.
Wow, luar biasa ya. Gitu. Yang secara langsung aja pun ya melihatnya ini ya, gitu. Belum lagi menguasai naskahnya. Benar, menguasai naskah dan secara intonasi juga gitu kan. Raut muka, mimik muka itu menentukan suasana dari film tersebut juga. Gitu. Baik, untuk Zen, Bunda Lili dan Ibu Denti ditahan dulu, mungkin cerita-ceritanya pasti masih banyak sekali, nanti kita gali-gali tentang filmnya, tentang prestasinya, tentang Sultan Cakra Entertainnya juga gitu. Dan untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bengkulu. Zira senang kan? Ayah mereka buang sampah sembarangan. Apa dia nggak sayang sama bumi kita ini? Kalau lisan dan tulisan tidak lagi dipahami, maka yang harus kita lakukan adalah aksi. Kita buang sampahnya yuk. Ayo. Dalam hidup, akan ada banyak hal yang menentang. Yang tak sejalan, hingga tak searah. Kamu tidak sedang tenggelam, tapi kamu sedang ditanam. Temukan dirimu dalam setiap perjalanan. Kenali dirimu, raih potensi terbaikmu. Baik pemirsa TVRI, terima kasih masih setia di layar kaca kesayangan Anda. Masih bersama saya Kula Anas di acara Brendo edisi 23 Januari tahun 2023. Yang tema kita pada hari ini yaitu geliat sinias lokal. Ya, gitu tadi. Nah tadi kita udah sebelum-sebelumnya segmennya pasti membahas tentang film-film nih Bun gitu kan. Ya. Tentang bagaimana alurnya film gitu kan. Nah pasti para penonton atau para pemirsa juga pasti pengen tahu nih Bun gitu kan, kalau mau terjun ke dunia perfilman, mungkin dari sosok Bunda Lili yang udah malang melintang lah di dunia perfilman dan seni budaya gitu kan, di entertainnya juga gitu. Kalau dari Bunda
apa sih Bun, suka duka atau keluh kesahnya yang Bunda rasakan selama berada di dunia perfilman ataupun entertain lah seperti itu? Kalau di keluh kesahnya sangat banyak. Sangat kan? banyak. Sangat Banyak keluhnya atau banyak kesahnya? Kesahnya banyak. Kadang tuh sebelum mencapai kesuksesan kan banyak kendala ya yang kita hadapi. Tapi ya karena keinginan kita kuat untuk menjadikan sesuatu, ya prinsip Bunda kan yang gagal itu tidak mungkin asal kita tidak berjuang. Nah, jadi Bunda kadang tuh ya keluh kesahnya tuh kesahnya nian di anggaran dana gitu kan. Bunda berharap ya pemerintah lah untuk menjadi donatur di manajemen ini kan supaya bisa mengikrut anak muda-mudi ini bisa nyalurkan bakatnya ke dunia entertain kan. Artinya terwadahi gitu ya. Ada terwadahi daripada anak nih cool kilir tidak jelas, kaget terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan kan, orang tuanya pasti berharap seperti itu kan, anak ini tersalurkan. Nah, kadang tuh saat kita mau syuting itu kan, yang peran-peran ini kadang tuh saat dia tahu ini jadwalnya, tapi dia kadang lalai. Nah, karena kami itu pengennya kedisiplinan. Ya karena istri ini punya misi dan visinya kebersamaan. Nah, kejujuran dan kebersamaan. Kejujuran dan kebersamaan. Gitu tuh, jadi walaupun sakit senangnya kami harus sama-sama merasakan. Tidak ada senangnya Bunda tidak pernah dapat senangnya. Kalau Zen sendiri disiplin nggak tuh Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Karena salah satu kunci sukses dalam mungkin bukan hanya bidang film aja. Iya, seluruhnya, gitu ya. Harus komitmen. Harus komitmen dan disiplin ya, gitu ya. Disiplin itu nomor satu. Kalau sukanya, misalnya kan tadi kan duka-dukanya tuh keluh kesahnya gitu kan. Sukanya. Kalau sukanya apa aja tuh kalau di dunia perfilman? Kalau sukanya ya di saat ini project ini berhasil lancar kita jalankan, alhamdulillah ya puji syukur kita sangat besar ya, terima kasih ke anak-anak sudah ibaratnya berperan sebagus semaksimal mungkin, berarti kan kerja Bunda tuh tidak tersia-siakan. Berkat anak-anak, berkat kita kebersamaan tadi yo terjadilah kebahagiaan nih, bahagia galau, sukses Bunda, hari ini kita sudah kelar, seperti itu. Karena itu sebuah karya bakal diingat terus Bunda, gitu ya, dan bakal akan menjadi cerita terus sampai ke anak cucu kita nanti, gitu kan. Mungkin Zen sendiri ada nggak Zen cerita suka duka dalam pengambilan film kah, atau seperti apa nih? Kalau dari Zen sendiri melihat dunia perfilman deh. Kalau untuk sukanya seperti dikatakan Bunda Lili tadi kan, istilahnya dalam satu proyeknya selesai rampung dengan waktu yang sudah kita tentukan, itu ya udah seneng banget gitu kan, istilahnya nggak ada kendala. Cuman kalau yang dukanya itu untuk di perfilman khususnya di Bengkulu aja ya gitu lokal kan. Lokal gitu kan, kurangnya istilahnya itu support dalam bentuk hal istilahnya kan otomatis dari dananya. Terus kita kan syuting kan butuh biaya produksi, butuh alat ataupun sebagainya. Nah, kalau yang Zen lihat di sini, anak Bengkulu itu mempunyai potensi yang luar biasa. Tidak kalah dengan potensi istilahnya anak-anak luar gitu. Dan juga nggak kalah dengan artis-artis yang sudah senior. Nah, di sini masalahnya karena mereka tidak mempunyai atau tidak menemukan wadah yang memang benar-benar mewadahi gitu kan. Karena sekarang kan udah banyak tahu kan Bang, kita di Bengkulu memang udah banyak manajemen yang mengatakan sebagai tempat wadah untuk berekspresi dalam bentuk karya seni gitu kan. Tetapi kebanyakan itu ada unsur lain di belakang situ. Ada embel-embel lain lah ya. Jadi untuk sekarang itu banyak yang berpikiran tidak ada yang istilahnya itu, aduh takut nanti kalau masuk situ nanti kita dimanfaatin, di kayak giniin gitu. Karena mungkin belajar di pengalaman sebelumnya mereka gitu. Tetapi tidak semua manajemen yang di Bengkulu itu mempunyai seperti itu. Artinya untuk anak muda sendiri berpeluang ya untuk ikut dalam industri perfilman gitu ya. Perfilman, dan album. Itu juga bisa menjanjikan juga mungkin ya Jen ya. Bisa. Ya, kalau kita kelola secara profesional kayak gitu ya. Kita tekuni benar-benar. Insya Allah bisa. Gitu. Kalau dari Bu Denti nih, Bu Denti kan yang awalnya nggak tahu, suka nonton gitu kan, nggak tahu dan diajak main film gitu kan.
gimana nih gitu kan? Seneng banget, terus ada nggak cerita-cerita yang bisa dibagikan untuk para pemirsa supaya mereka pengen nih coba nih gitu kan kayak gitu. Gini sih ini, walaupun kita ibu rumah tangga, jangan dianggap ibu rumah tangga nggak bisa, nggak mampu. Bener sekali itu ya. Iya kan? Nah, kita harus tonjolkan, bang, kita bisa. Iya. Sedangkan saya sendiri kan ibu rumah tangga nggak pernah melihat kamera sama sekali. Ngapa bisa? Karena ada niat, ada keinginan, ya kan? Kemauan juga ada. Alhamdulillah lancar sampai akhir. Iya kan? Tapi kalau kita takut tidak akan menjadi itu. Iya kan? Jadi malah tetap diam di tempat gitu ya kan kalau kita kapan kita merebahkan sayap. Benar. Kan iya contoh nyata nih para pemirsa nih gitu kan, ibu rumah tangga gitu kan yang notabene cuman ngurus anak, rumah tangga, suami, ngapa bisa berakting di depan kamera, ya kan? Karena kita ada kemauan, ibaratnya kita tekad kita ada keseriusan kan, nggak pakai nafkah, nggak salah. Cuman logika gimana caranya aku harus bisa. Siap. Alhamdulillah, bilang sama sutradara nggak pernah cek 2 kali, nggak pernah. Sekali tek. Gitu. Alhamdulillah. Iya, siap. Berarti Bunda sendiri ngerasain nggak ada bakat itu dalam? Itu juga gimana ya? Rasanya tidak mungkin, nggak mungkin waktu lihat suatu film tuh nggak mungkin bisa. Tapi alhamdulillah ngapa bisa. Sampai suami sendiri bilang bisa, mama duit 10.000. Cara acting tangisan tuh berbeda dengan aktivitas saya sehari-hari. Gitu. Saya kan sehari-harinya cerewet, ya gimana kan? Tapi bisa mengeluarkan air mata tuh nggak pernah mulai acting sampai akhir air mata yang dikeluarkan. Oke. Memang perannya seperti mungkin para pemirsa juga nih pasti penasaran nih gimana nih bakat acting gitu ya dari Ibu Denti sama Zen sendiri. Nanti mungkin kita dikit lah ya, satu scene dikit lah ya gitu kan. Apa nih yang bisa ditampilkan satu scene tentang apa? Tentang ini Zen berperan ini nagih sebagai nagih utang. Suami. Nagih utang kami perannya di situ. Kami dokter Nir, tidak salah lagi. Ini Zen sebagai dewa, Bu Denti sebagai istrinya yang menuntut biaya sekolah. Biaya uang sekolah. Boleh satu sedikit ya gitu ya untuk para pemirsa nih gitu kan. 1, 2, 3, rolling action. Oke. Mbak, cak mano gitu. Dang, cak mano gitu dang. Uang sekolah anak gitulah sampai. Sedangkan duit itu 100.000 dak 100 istri. Cak mano dang gitu. Anak gitu lah mendesak dang. Dang pikirlah cak mano dang. Pokoknya cukup lah dang. Tengoklah break daknyo di rumah. Dang pikir cak mano hidupan anak dalam desak galau. Jadi Ibu sabar dulu Bu yo. Mungkin sore ini Dang bakal ke laut. Dang tengok situasinya dulu. Siapa tahu ada rezeki kita di sana Bu. Pokoknya kita sama-sama doa Bu. Semoga urusan kita dilancarkan Bu. Amin. Sepertinya hari lah siang Dang ndak ke laut dulu Bu ya. Ibu doakan dan dapat duit dang. Mintalah anak-anak kita bisa bayar uang sekolahnya dang. Kasihan anak-anak kita dang. Lah ditagih rumah sekolah dang. Lah malu anak-anak kita dang. Oke, gitu kan. Wah, luar biasa gitu ya. Satu scene aja sampai Bunda nangis ya Bunda gitu ya. Kayak itu ekspresi Bu Denti yang sedih untuk berharap ada rezeki hari ini. Yang bapaknya berjuang untuk mendapatkan hasil, kalau walaupun seberapa beda harus laut. Untuk mencari pokoknya anaknya bisa untuk sekolah gitu ya. Oh itu salah satu scene dalam film juga Bu? Scene dalam film. Oh gitu. Karena terdesak dari guru tadi dia nak ujian kan, duit tak do, harus dilunasi dulu seperti itu. Sementara ya udara buruk, cuacanya juga tidak mendukung untuk laut. Yang ini sudah didesak kan, beras aja udah ada, bayangkan cak mana hancur rumah tangga itu kan. Dengan keterpurukan ekonomi. Nah kalau dalam proses pembuatan film nih Bun, gitu kan, artinya kan
ada syutingnya, Iya. ada editingnya atau apanya. Kalau dari Bunda sendiri, apa part atau bagian yang paling susah dalam membentuk sebuah film lah, atau membuat sebuah film? Maksudnya? Syutingnya kah, atau ngeditnya kah, atau milih talentnya kah, Bun, gitu? Sebenarnya milih talent. Milih talent. Apa indikator yang paling ini, Bun? Yo, karena kadang tuh kan talent ini tidak bisa membawakan yang apa yang kita inginkan, seperti peran kamu seperti ini. Nah, ini yang payah kita cari. Sampai sekarang kan untuk lanjutan film ini Gemilang ini kan mengadakan audisi. Audisi ini untuk pencarian bakat itulah. 10 tahun kemudian dengan cerita yang Permata yang Hilang nih timbullah Gemilang judulnya. Karena anak yang dari nelayan ini akan sukses ke depannya. Nah, jadi cari yang sosok yang seperti itulah sekarang yang kita cari, yang wajahnya mirip dengan yang kecil dulu. Itu kan payah cari talentnya kan. Karena harus relate, Bun. Harus nyambung lah itu kan. Itu. Baik, mungkin ditahan dulu, Bun, gitu kan. Nanti kita bakal berikan atau kita sampaikan kepada para pemirsa yang mau nih gabung nih gitu kan, ya gitu dalam pembuatan film Gemilang tadi gitu. Baik, untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bengkulu. Angklung yang mendunia. Mereka sedang mempersiapkan sebuah pertunjukan untuk menyambut tamu-tamu dari Inggris. Yusuf, lagi-lagi kamu main handphone. 2 hari lagi kamu akan ujian, nak. Ayo baca. Iya nih Bunda, tadi Azra udah bilang, tapi Kak Yusuf masih aja main HP. Bunda, belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja. Ini Kak Yusuf lagi belajar kok, Bunda. Tapi belajarnya melalui HP. Zaman sekarang kan sudah canggih. Kita tidak harus membawa buku kemana saja. Anak-anak, marilah kita bijak menggunakan gawai. Kurangi bermain game dan tingkatkan membaca. Membaca merupakan hal yang menyenangkan. Betul itu teman-teman. Yuk kita membaca buku 15 menit per hari. Ayo kita membaca. Dan dari proses ini nanti ke proses apa lagi Pak kalau sudah ada? Prosesnya kita harus masaknya harus 5 kali siram. Oh, disiram? Ya. Program acara kearifan lokal, realitas sosial, sosok milenial maupun tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Bengkulu. Saksikan Lensa di Rafflesia setiap hari Senin sampai Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Bengkulu. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing.
Baik pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita di Brendo pada sore hari ini, edisi 23 Januari tahun 2023 dengan tema kita Geliat Sinias Lokal gitu. Nah, tadi beberapa segmen juga kita membahas tentang perfilman suka duka gitu kan, membahas tentang prestasi Zen nih gitu kan. Zen gitu kan, udah berapa banyak sih membintangi film gitu kan kalau Zen sendiri? Kalau dari saya sendiri, kalau dihitung-hitung ya alhamdulillah udah banyak sih sebenarnya. Udah banyak ya Zen ya? Mungkin bisa diakulasikan 8 mungkin bisa ya. 8 itu untuk menjadi pemeran utama? Iya, untuk pemeran utama. Dan untuk peran-peran pembantu ataupun pendukung gitu kan, ya mungkin lebih dari 8. Lebih dari 8 ya. Kalau dihitung-hitung dari awal awal sampai sekarang gitu kan. Dan Zen juga punya prestasi bukan hanya di dunia perfilman gitu ya. Terjun awal ceritanya kan di model ya? Iya benar, di model, dunia model. Sebelum mengenal dunia acting itu di model dulu. Di model awal. Setelah dari model langsung ke film kah? Atau ada ini dulu, ada jeda dulu untuk apa menjadi videografernya, kan hobinya juga ya? Iya, jadi ketika kita udah mulai, karena kan hobi di dunia fotografer kan, jadi emang suka moto-moto, jadi ada teman yang bilang, kenapa enggak kamu jadi talentnya, kenapa kamu terus yang motoin, coba sekali-sekali kamu yang difotoin. Nah, terus difotoin sama teman-teman fotografer kan, udah itu makin banyak dikasih masukan, coba ikut ini deh, ikut ini. Nah, ini diikuti, alhamdulillah dapat dari situ, terus aktif di situ, fotografer sudah mulai redup dulu kan, karena sibuk di sini pembuatan film iya, kan, terus gitu ya. Barulah ada teman-teman yang bilang, coba jangan di sini aja, sekak ke sini aja, coba di perfilman. Biasanya kalau modeling kan jatuhnya ke perfilman. Tapi memang ada cita-cita untuk menjadi artis kah, gitu kan? Aktor kah? Kalau awal-awal dulu ya waktu itu sebenarnya gimana ya, kayak baru mengagumi aja, tapi masih kayaknya nggak bisa deh kayak gitu. Masih ada keraguan. Masih keraguan, kayaknya nggak bisa deh. Apalagi karena memang belum terjun secara langsung. Secara langsung karena waktu itu saya sendiri berpikir untuk main film itu harus ke Jakarta gitu kan. Iya. Di daerah kita belum ada di Bengkulu, tapi setelah memasuki ini, oh ternyata ada loh di sini. Ya udah, akhirnya saya ikutin. Dan itu awal mula dan sampai sekarang ya. Sampai sekarang dan sampai akhirnya menggeluti. Sudah mulai menggeluti. Ya pengen dong, siapa yang nggak pengen terkenal kan jadi artis kayak gitu. Akhirnya sampai sekarang. Karena pasti secara benefit pasti banyak banget ya gitu kan. Iya, branding diri kita, segi apapun lah gitu ya. Kayak gitu kan. Dan juga istilahnya positifnya yang banyak benefitnya, positifnya yang banyak kita dapat. Itu yang menjadi harapan, mungkin cita-cita sekarang ya. Iya gitu ya. Ditekunin sebagai pekerjaan. Ditekunin sebagai pekerjaan. Pekerjaan sekarang. Kalau dari Bunda nih Bun, gitu kan. Melihat sosok Zen yang penuh prestasi dan talenta gitu kan gitu. Kalau melihat juga perkembangan yang pernah diikutin oleh Zen sendiri juga gitu. Bunda ngelihat perkembangan film khususnya lokal lah kayak gitu kan. Kayak gimana nih Bun? Ada penurunan, peningkatan peminatnya? Kalau dia ngomong penurunan malah peningkatan. Kemarin kan pernah ikut lomba ikut ulang tahun kota tuh. Kita dapat juara duo ya Zen ya? Iya benar. Nah, dapat juara duo. Jadi kalau nengok dari Zennya kan, Bunda kadang punya inspirasi. Zen, cak mana kalau kita buat film ini? Kau cuma berdua berperan. Nah, umpamanya kan ada beberapa yang ikut gitu kan. Nah, jadi Bunda di mana ini? Nah, cek itulah. Jadi nengok sosok dia tuh pengen punya ide-ide yang seperti itu. Nah, apa yang harus kita ini, cek itu seperti itu kan. Setelah, alhamdulillah ya memang sosok dia ada bakatnya ke situ, dunia acting. Kalau film lokal sendiri sebenarnya ini nggak sih Bun, maksudnya tuh banyak tantangan nggak sih maksudnya untuk idenya, mungkin bukan hanya dari finansial aja ya, tantangannya apa yang menjadi ide-ide biasanya Bunda terkendala gitu atau seperti apa? Tantangannya yang kadang bahasa ya, kalau kita ngambil ibaratnya film seperti daerah sekarang ini kan. Nah, pas orang ini bukan orang Bengkulu asli. Jadi seperti mana dia harus menguasai bahasa Bengkulu, meskipun tidak do pakai air bekarek kata orang tuh, yang penting kota dia bisa. Nah, itulah yang tantangan yang payah mencari bakat yang seperti itu. Kalau kita ngambil filmnya daerah, kalau film nasional mungkin bahasa sehari-hari Indonesia mereka cepat dapatin. Kalau Bunda sendiri produksi film udah pernah dapat juara di mana gitu Bun? Itu kemarin di kota udah dapat juara 2. Waktu film Tetesan Darah Perawan 2
Sultan Cakra, alhamdulillah di Jakarta, di Bogor itu Ibu Elsia Johar itu dapat penghargaan lah tim yang terbaik untuk SC. Iya. Nah harapannya juga prestasi dari Bunda dan teman-teman tim lainnya di Sultan Cakra bisa terus. Ya harapan dapat Bunda tetap gitu. berjalan Gitu. kan. Berharap ada donatur yang bisa mengembangkan ini manajemen ini seperti Bunda kan orangnya cuma sehari-hari pekerja aja itu kan. Oke, baik Bun, ditahan dulu gitu kan. Nanti kita bakal ngobrol lagi di segmen terakhir. Untuk para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tetap di TVRI Bengkulu. Bisa kita tambahkan biru tua sebagai gradasi turunan dari warna ungu. Sebuah hutan yang sejuk, nyaman, rindang, Hai adik-adik, jangan lupa saksikan Anak Ceria setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Hurra! Dan dari proses ini nanti ke proses apa lagi Pak kalau sudah ada? Prosesnya kita harus masaknya harus 5 kali siram. Oh disiram? Ya. Program acara kearifan lokal, realitas sosial, sosok milenial maupun tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Bengkulu. Saksikan Lensa di Rafflesia setiap hari Senin sampai Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita kembali lanjutkan di obrolan kita di Brendo kali ini dengan tema Geliat Sinias Lokal di segmen terakhir nih mungkin untuk Zen, Bunda Lili dan Bu Denti nih gitu. Nah Bu Denti gitu kan, dari tadi kita panjang lebar membahas tentang film, membahas tentang prestasinya gitu kan. Dari Bu Denti sendiri ada nggak tips atau trik ataupun motivasi yang bisa disampaikan kepada para pemirsa TVRI? Para pemirsa, bagi saya seorang ibu rumah tangga, mengapa bisa mengikuti audisi di Cakra Sultan Cakra Entertainment. Dari ibu rumah tangga, mengapa bisa mengikuti sinetron ini? Jadi kita sebagai ibu rumah, jangan kita takut, kita harus berani. Kalau kita tidak berani, tidak akan bisa kita mencapai keinginan kita. Dari yang kecil sampai ke besar tidak akan bisa. Kini sekarang kita harus maju, walaupun kita sebagai ibu rumah tangga. Marilah bergabung pada kami. SC Sultan Cakra Artis Manajemen. Oke, baik. Artinya harus berani untuk melangkah, harus berani untuk bisa mengembangkan sayapnya tadi gitu ya, Bu Denti gitu kan. Kalau dari Zen nih kan, tipsnya ada nggak nih untuk para pemirsa nih gitu kan? Pengen nih kayak Bang Zen nih gitu kan, bisa acting, bisa modeling gitu kan. Dari Zen sendiri secara pengalaman pribadi yang bisa disampaikan kepada para pemirsa TVRI. Yang jelas jika kita sudah ada keinginan atau kemauan, tidak usah ditunda-tunda lagi, ayo gabung. Tidak usah ditunda-tunda lagi, yang masalah bisa atau nggak bisanya itu nanti kita sama-sama belajar. Belakangan aja ya gitu. Yang penting kita terjun dulu, eksis dulu. Iya. Dari Zen gitu ya. Karena memang kalau kita tidak mulai dan tidak terjun, ya gimana kita mau tahu ya? Benar. Ya gitu. Gimana kita bisa mengembangkan apa potensi yang gimana kita milikin, tahu gitu potensi ya? yang ada pada diri kita kan kalau kita tidak mencoba gitu. Gitu. Baik. Untuk ini Bunda Lili nih, ada nggak motivasi Bun gitu kan selaku pegiat sinias lokal nih gitu kan?
Ya, saya Bunda Lili SD Sultan Cakra Arts Manajemen mengajak para generasi muda putra-putri Bengkulu untuk bergabung di SC dalam garapan film kedua dari Permata yang Hilang yang berjudul Gemilang. Kita sekarang mengadakan audisi pencarian bakat pemain dan pemeran dalam film Gemilang ini. Silakan daftarkan diri Anda ke SC Sultan Cakra Arts Manajemen. Nah, harapan Bunda ialah kepada ini kan pemerintah untuk donaturnya, siapa tahu kan bisa. Semoga tersampai. Yo, pejabat-pejabat banyak nih kan, dukunglah kegiatan anak muda-muda nih. Nah, itu aja harapan Bunda. Artinya film Gemilang ini adalah next project dari Sultan Cakra ya Bun ya gitu kan. Dan para pemirsa juga artinya sudah tahu nih gitu kan, wah ini dari Bunda Denti tadi, dari Zen tadi harus berani kan gitu kan, harus terjun langsung. Diwadahi nih sama Bunda Lili di Sultan Cakra untuk bisa mengembangkan potensi dan bakatnya gitu. Jadi untuk teman-teman jangan ragu lagi, teruslah melangkah dan pilihannya tetap konsisten dalam pilihan Anda karena tidak akan dapat kesuksesan ketika kita tidak fokus dan tidak konsisten dalam menjalankannya gitu. Baik, terima kasih, itulah obrolan kita tadi. Terima kasih Ibu Denti, terima kasih Bunda Lili, terima kasih Zen juga gitu. Terima kasih untuk para pemirsa karena 1 jam telah berlalu gitu kan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sosial media kita di YouTube, Facebook, dan Instagram kita. Dan tetap tonton TVRI Bengkulu. Kita akan kembali lagi di next episode di Brando selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan. Kini ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan baru untuk hidupku. Kini ku bertahan. Pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua